merasa terjajah di tanah sendiri. Barangkali itulah yang tertanam dalam benak Ranggong Deng Romo. Salah satu pahlawan nasional asal Takalar, Sulawesi Selatan yang memutuskan untuk ikut berjuang mengusir penjajah. Siapakah sosok Ranggong Deng Romo itu yang bahkan rela mengorbankan nyawanya demi sebuah kebebasan? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Ranggong Deng Romo lahir di Kampung Bone-Bone, Polong Bangkeng, Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 1915. Ia adalah putra sulung dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Gallarang Moncokomba Mangulapba Daeng Makio dengan Bati Daeng Jimo. Dilihat dari segi keturunannya, dia dikenal sebagai seorang bangsawan yang berasal dari golongan progresif dinamis yang tahu mengikuti keinginan dan kehendak rakyatnya. Dengan demikian, Ranggong Deng Romo berasal dari keluarga bangsawan di Polong Bangkeng yang dimana kedua orang tuanya terkenal sebagai dermawan yang kaya serta dihormati dan disegani oleh masyarakatnya. Sejak umur 4 tahun, Ranggong Deng Romo telah dimasukkan pada pondok pesantren di Cekowang untuk memperoleh pendidikan agama Islam karena kepintarannya dalam membaca Al-Quran dengan kemahiran tajwidnya, sehingga pada umur 6 tahun, beliau selalu diikut sertakan pada acara tadarusan yang sekarang lebih dikenal dengan musabakah tilawatil Al-Quran. Dari sinilah ia mempunyai keyakinan bahwa dia harus bekerja keras dan tekun agar dapat tampil di muka umum, bahkan ribuan orang. Setelah tamat dari pesantren Cikuang, beliau kembali bersekolah di Inland School di kota Makassar dan selesai pada tahun 1929. Sebenarnya, Ranggong Deng Romo memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah HIS milik Belanda yang ada di Makassar. Tetapi karena pendiriannya yang teguh dan tidak menyukai sekolah milik Belanda itu, ia kemudian pindah ke sekolah partikulir atau taman siswa. Pada suatu ketika, Ranggong Deng Romo sedang mengikuti pelajaran di sekolahnya. Tiba-tiba terjadi penyerangan dari sekolah milik Belanda atau HIS. Ranggong Deng Romo yang pada saat itu berada di sekolah melihat langsung kejadian tersebut, yang dimana sekolahnya diobrak-abrik oleh murid sekolah Belanda. Ranggong Deng Romo yang tidak terima atas kejadian tersebut langsung memimpin teman-temannya untuk menyerang balik. Dan pada kesempatan lain, Ranggong Deng Romo beserta teman-temannya melakukan perlawanan balik kepada sekolah milik pemerintah kolonial Belanda. Karena keseringan memimpin teman-temannya dalam penyerangan terhadap murid-murid sekolah HIS, akhirnya orang tua Ranggong Deng Romo dipanggil oleh Politing Inlichting Diens atau PID. Bosan dengan panggilan tersebut, akhirnya orang tua Ranggong Deng Romo memberhentikan sekolah anaknya setelah ia menyelesaikan pelajarannya pada sekolah nasional di taman siswa. Setelah Ranggong Deng Romo kembali ke Polong Bangkeng dan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ia mendampingi orang tuanya dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengurus sawah dan ladangnya. Dari hasil pertanian dan peternakan inilah banyak memberikan bantuan materi terhadap kehidupan perjuangan melawan Belanda. Pada usia 18 tahun, Ranggong Deng Romo telah dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Bunga Tubu Daeng Lino, putri Gallarang Bonto Kadato Tarasi Daeng Bantang pada tahun 1933. Sejak saat itu, ia kemudian membantu mertuanya yang sekaligus pamannya dalam tugas pemerintahan sebagai Gallarang Bonto Kadato sampai masa pendaratan Jepang pada tahun 1942. Pada masa kependudukan militer Jepang, Karaeng Polong Bangkeng, Pajonga Daengale diangkat sebagai gunco atau setingkat dengan kepala distrik pada masa Belanda antara tahun 1942 hingga 1945. Maka dari itu, beberapa pemuda pun dijadikan sebagai pemimpin Sei Nendan dan Boe Te Santai. Ranggong Deng Romo selain diangkat sebagai ketua Sei Nendan, ia juga bekerja pada perseroan Jepang, Naiyo, Kuhatsu, Kabasuki, Kaisha.
atau NKK, yaitu perusahaan pembelian beras dari militer Jepang di Takalar sampai pada tahun 1944. Dari tugas-tugas tersebut, Ranggong Dengromo mulai berkenalan dengan perwira-perwira militer Jepang, dan dari situlah ia mendapat banyak informasi mengenai perkembangan politik dan situasi di tanah air. Sembari menjalankan tugas-tugasnya, beliau juga memperdalam ajaran ilmu agama Islam, terutama yang beraliran modern, dan beliau juga memperdalam ilmu politik, sosial, budaya, serta mengikuti perkembangan kebangsaan. Dari ilmu-ilmu yang didapatnya inilah Ranggong Dengromo mengembangkan dan mendidik pemuda-pemuda yang ada di daerahnya dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Oktober 1945, wadah Gerakan Muda Bajeng diresmikan di Palleko, Polong Bangkeng, dan mengangkat Haji Pajonga Daengale Kareng Polong Bangkeng sebagai pemimpin gerakan ini. Pada tanggal 5 Desember 1945, Ranggong Dengromo diangkat menjadi Komandan Barisan Gerakan Muda Bajeng, yang kegiatannya tidak hanya pada bidang kemiliteran, tetapi juga di bidang pemerintahan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Gerakan Muda Bajeng beberapa kali mengalami bentrokan senjata dengan Belanda. Tanggal 21 Februari 1946, dengan kekuatan sekitar 100 orang, Ranggong Dengromo menyerang tempat serdadu Belanda di Papa, Takalar. Pada tanggal 22 Februari 1946, dengan kekuatan sekitar 300 orang, Ranggong Dengromo memerintahkan penyerangan terhadap musuh yang ingin mendirikan kubu pertahanan di Polleke, sehingga pihak musuh meninggalkan tempat tersebut. Pada tanggal 1 Maret 1946, ia memimpin langsung penyerangan dan pertempuran dengan patroli Belanda atau Nika, sehingga menewaskan 20 orang. Tanggal 7 Maret 1946, memerintahkan penyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Papu Takalar. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1946, beliau memerintahkan penyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Boto, Lumpang. Walaupun hanya dengan kekuatan 50 orang, pertempuran dapat berlangsung selama 2 hari. Karena sebagian Gerakan Muda Bajeng telah tertawan, seperti Haji Madiana Daengitung, Fakhrudin Daengromo, dan Samsudin Daengerang, sebagian lainnya sudah melarikan diri dari Polong Bangkeng. Bahkan ada di antaranya sudah memihak kepada Nika. Atas ide dari Ranggong Dengromo, maka pada tanggal 2 April 1946, Gerakan Muda Bajeng diubah menjadi Laskar Lipang Bajeng, dan Ranggong Dengromo diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Daerah perjuangan Laskar Lipang Bajeng makin bertambah luas menjadi wilayah Goa. Pada tanggal 27 April 1946, Ranggong Dengromo memerintahkan penyerangan terhadap pos serdadu Belanda di Malolo dan berhasil menewaskan pasukan musuh sebanyak 5 orang. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 1946, beliau memerintahkan penyerangan terhadap musuh di Timbuseng, dan penyerangan tersebut menewaskan 7 orang pihak musuh. Sedang di pihak Lipang Bajeng, 1 orang meninggal dunia. Pada tanggal 17 Juli 1946, terbentuklah Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS, yang mempersatukan kelaskaran yang selama ini berjuang secara terpisah di daerahnya masing-masing. Tercatat ada 19 kelaskaran yang bergabung, dengan pusat markasnya di Polong Bangkeng, Takalar. Dengan terbentuknya LAPRIS, maka langkah pertama yang diambil oleh Panglima LAPRIS, Ranggong Dengromo, adalah penyempurnaan organisasi kekuatan bersenjata dengan cara membentuk pasukan tempur khusus yang mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah Nika, terutama untuk operasi militer secara besar-besaran. Serangan mereka kepada tentara Belanda pun dapat ditingkatkan. Hal ini membuat pihak Belanda mendatangkan tentara-tentara khusus yang dikomandai Kapten Raymond Westerling untuk meningkatkan operasi-operasi militer Belanda. Pasukan khusus yang terkenal kejam ini tidak segan membunuh rakyat tanpa pandang bulu. Untuk membantu perlawanan pasukan LAPRIS, Tentara Rakyat Indonesia atau TRI secara diam-diam memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Mereka pun menggelar pertemuan dengan pimpinan kelaskaran di Sulsel, di Paceke, pada tanggal 20 Januari 1947 untuk membentuk sebuah divisi pasukan yang diberi nama Divisi Hasanuddin. Oleh karena itu, sebagai Panglima LAPRIS, Ranggong Dengromo mengeluarkan instruksi untuk melancarkan perlawanan umum terhadap Belanda.
Kemudian pada tanggal 21 Februari 1947, Ranggong Deng Romo memimpin perang menyerang Belanda. Gerakan berupa pengacauan, sabotase, dan serangan pendadakan terhadap semua kedudukan Belanda sebagai jawaban terhadap Westerling. Akan tetapi, pada tanggal 27 Februari 1947, pasukan Belanda berhasil mengobrak-abrik kedudukan pasukan Lapris di Gunung Lengkese, Polombangkeng. Dan pada pertempuran tersebut, Ranggong Deng Romo gugur dalam perlawanan mati-matian untuk mempertahankan daerah dari serangan pasukan Belanda. Jenazahnya dimakamkan di Kokmara, Polombangkeng, Takalar. Tanggal 12 Agustus 1949, Ranggong Deng Romo diberikan tanda kehormatan bintang gerilya dengan pangkat Letnan 1 berkat jasa-jasanya pada negara. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tahun 2001, Ranggong Deng Romo kemudian dianugerahi gelar pahlawan nasional. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.